Oke teman-teman, kita lanjutkan merakitnya ya. Teman-teman tadi sudah memasang komponen-komponen yang ada di robot ini ya, mulai dari Arduino, tempat baterai, sensor, breadboard, motor dinamo. Mungkin teman-teman di sini bingung nih, ini gimana ya cara memasangnya ya? Teman-teman tidak usah bingung. Kalau teman-teman lihat ke belakang begini, oke, kita sepakati ya teman-teman ya. Yang sebelah sini ini adalah sebelah kiri, yang sebelah sini adalah sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat yang ada di gambar bahwa komponen yang ada di robot ini semuanya sudah saya kasih gambaran. Teman-teman bisa lihat aja yang ada di gambar video. Yang sebelah motor yang sebelah kanan bisa dilihat, motor yang sebelah kiri ada di sebelah sini. Nah, lalu bagaimana cara menyambungnya? Oke, kita akan coba sambung satu persatu ya. Oke, yang teman-teman perlu siapkan di sini, teman-teman perlu siapkan yang namanya kabel jumper. Kabel jumper ini ada dua jenis teman-teman ya. Ada male to male. Male to male itu maksudnya yang ada batang ini. Yang satu batang, ujungnya di sini batang. Ini namanya male to male. Yang male to female itu yang satu batang, yang satu bentuknya ada lubangnya di ujung. Ya, ini male to female. Nah, teman-teman siapkan saja dua kabel ini. Teman-teman sudah dapatkan ini dikit. Yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman sambung dahulu dari 5 volt. Kalau teman-teman lihat di bagian Arduino itu kan ada pin namanya 5 volt ya. Di sebelah sini teman-teman bisa lihat juga yang ada di contoh di gambar. Nanti saya sertakan juga di situ biar teman-teman tidak bingung yang saya maksud yang mana. Nah, yang 5 volt ini teman-teman sambung pakai kabel. Warnanya sembarang sih, teman-teman sukanya warna apa. Ini jangan sampai teman-teman salah masuk ya, karena kalau teman-teman salah memasang ini bisa korslet. Nah, ini yang 5 volt kita masukkan ke belakang. Di sini saya mau masukin lewat lubang yang ada di sini ya. Nah, ini masuk ke lubang breadboard yang teman-teman bisa lihat di video. Ya, ini ada di sini. Nah, udah ya. Oke. Nah, lalu teman-teman sambungkan dari pin ground yang ada di Arduino. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar pin ground kita sambungkan saja ke breadboard yang sebelah sini. Teman-teman bisa lihat di video ya. Kalau teman-teman sekiranya masih kesulitan bisa di pause saja ya. Untuk sambungan kabelnya teman-teman bisa lewatkan yang ada di lubang ini. Ini kan ada dua lubang. Nah, ini bisa teman-teman lewatkan di antara dua lubang ini ya teman-teman. Oke. Lalu kalau teman-teman mungkin merasa ini biar rapi, bisa teman-teman kasih zip tie aja. Pakai kabel tis atau zip tie, teman-teman bisa ikat saja biar lebih rapi. Di sini saya mau zip tie yang sebelah sini aja. Sebenarnya tidak wajib di zip tie sih teman-teman, tapi biar rapi di zip tie aja. Oke. Kalau sudah kita potong ya. Oke, yang baliknya juga biar tidak
berantakan, kita zip tie. Oke. Oke teman-teman ya, ini jangan sampai kebalik. Kalau teman-teman masih ragu boleh diulang lagi videonya. Pinnya masuk yang sebelah mana bisa teman-teman lihat di video. Oke. Lalu selanjutnya kita sambungkan sensor. Sensor ini kan ada 3 kaki teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, mungkin bisa sedikit di zoom ya. Kalau teman-teman lihat di sensor, mungkin nanti saya sertakan di video nggak apa-apa. Jadi sensor ini kan ada 3 kaki, VCC yang dari sebelah kanan ya, VCC, ground, sama out. VCC ini untuk tegangan, ground ini untuk kalau baterai itu bagian minusnya, out itu untuk outputnya ya. Kita sambungkan kaki VCC yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu berarti yang sini ya teman-teman. Kalau robotnya kalian balik, ini kiri, ini kanan, kiri, kanan ya. Nah, kita fokus yang sebelah kiri dulu nih. Sensor yang kiri, kaki VCC, kita sambungkan ke kaki yang ada di sini ya. Oke, lubangnya teman-teman bisa lihat di video. Oke, sudah, teman-teman bisa sambil rapikan. Lalu kaki yang tengah yang ada tanda tulisannya GND tengah, yang ini teman-teman bisa sambungkan di lubang seperti yang ada di gambar ya. Oke. Nah, lubangnya yang sebelah sini. Lalu teman-teman bisa sambungkan dari Arduino pin nomor 6. Kita balik ya. Ya. Ini di sini saya pakai kabel warna apa ini? Coklat. Warnanya terserah ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada Arduino ini kan ada nomor-nomornya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kita masukkan kabel male to male yang ujung satunya ke nomor 6 ya, salah satu ujungnya ke nomor 6, warnanya terserah ya. Nomor 6 kita masukkan kita masuk ke lubang yang sebelah sini. Ini Pak Golda mau lewat sebelah sini aja ya. Biar rapi. Oke. Ya. Oke teman-teman. Jadi nomor 6, pin nomor 6 Arduino kita sambungkan ke lubang breadboard yang nomor 23 ya, yang ujung paling kiri seperti yang ada di gambar ya, teman-teman bisa lihat. Nah, lalu selanjutnya apa? Kita sambungkan dari mana dulu nih, terserah ya. Kalau saya mau nyambung dari sini aja deh.
dari pin nomor 23, dari breadboard yang nomor 23. Ini kan lubang breadboard ini kan ada nomor-nomornya ya. Ya ini yang sejajar sama lubang yang tadi yang kita masukin dari Arduino ini ke sini. Oh maaf, saya salah. Ini harusnya male to female. Nah ini ya. Dari sini kita masuk ke sensor yang sebelah kiri teman-teman ya. Nih kita masuk ke sini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah memasang yang sebelah kiri nih. Sekarang kita coba pasang dan kita coba fokus dulu ke yang sebelah kanan ya. Ini sensor yang sebelah kanan kita akan coba pasang ya teman-teman ya. Oke. Yang teman-teman perlu lakukan sekarang, coba teman-teman pasang dari kaki VCC yang ada tulisannya VCC, yang berarti kalau 1, 2, 3 ini yang paling kanan ya, yang paling kanan ujung sini. Teman-teman pasang dengan satu kabel warna terserah, lalu teman-teman masukkan ke lubang seperti yang ada di gambar ya. Teman-teman kalau kesulitan boleh di pause dulu videonya. Oke, kita masuk ke lubang yang kalau di breadboard tuh yang ada sebelahnya tanda merah ya, yang ada garis merah ya. Jangan sampai salah masuk ya teman-teman, karena kalau teman-teman salah masuk itu bisa konslet. Nah sekarang kita pasang groundnya yang tengah, yang sensor sebelah tengah, kaki yang tengah kita pasang. Lalu kita masukkan ke lubang sebelah sini. Oke. Teman-teman bisa perhatikan di gambar ya, kalau teman-teman nggak kelihatan di video saya. Lalu oke teman-teman, sekarang kita fokus ke Arduino lagi ya. Kita pasang dulu kabel jumper male to male dari kaki nomor 7, kaki nomor 7. Kita lewatkan ke lubang yang sebelah sini ya teman-teman. Habis itu teman-teman bisa masukkan ke lubang nomor berapa ini, yang ada di deretan nomor 15 yang sebelah kanan ya, berarti ya sebelah sini. Oke, habis itu teman-teman pakai kabel male to female, teman-teman masukin dari pin yang out dari sensor yang sebelah kanan. Kan ada pin tulisannya out nih, sensor sebelah kanan di pin yang paling kiri ada tulisannya out. Teman-teman masukkan kabel di situ dengan kabel male to female, kalian masukkan aja, sambungkan ke sebelah sini teman-teman ya. Nah kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa di pause dulu videonya sambil teman-teman rangkai ya, pelan-pelan aja, jangan keburu-buru, karena kalau ini salah bisa konslet ya teman-teman, jadi hati-hati ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mungkin bisa coba rapikan sedikit. Teman-teman bisa ya sebenarnya tidak harus ya teman-teman, tapi
Kalau teman-teman mau ini lebih rapi, teman-teman bisa rapikan. Kalau di sini saya ini kan sensornya kan ada sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri teman-teman, ini kabelnya teman-teman tarik aja. Ya, bukan ditarik, maksudnya di gini. Nah, ini kabelnya teman-teman jadiin satu, kalian bisa ikat pakai zip tie seperti ini. Ini ya, 3 ini kita rapikan aja biar tidak terlalu nganu. Nah, begitu juga yang sebelah kanan teman-teman. Oke. Nah, kalau udah teman-teman bisa potong saja pakai gunting ataupun pakai tang ya. Di sini saya akan coba pakai gunting aja. Oke, teman-teman, sudah lumayan rapi ya. Nah, sekarang yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman bisa kembali ke Arduino lagi. Kita akan sambungkan kabel dari pin Arduino nomor 8. Teman-teman bisa lihat di video. Kita akan sambungkan Arduino pin nomor 8 di sini ya. Saya lewatkan yang sebelah sini kabelnya. Kalian sambungkan ke ke breadboard nomor lubang nomor 12. Teman-teman bisa lihat di gambar aja kalau teman-teman bingung dengan yang ada di video. Oke. Lalu teman-teman masukkan, kita kembali ke Arduino lagi ya. Teman-teman masukkan dari Arduino ya kabel jumper male to male dari pin nomor 9. Oke, pin nomor 9 sudah kita sambung ya. Kita sambungkan pin nomor 9 dari Arduino ke breadboard sesuai yang ada di gambar ya. Di sini pin nomor 11 breadboard. Oke. Lalu kemudian kita sambung dari Arduino lagi. Di sini pin nomor 10 ya. Pin nomor 10 kita sambung menuju ke pin breadboard. Kita menuju ke breadboard. Breadboardnya di lubang nomor 2. Oke. Setelah itu kita kembali ke Arduino lagi. Kita sambungkan pin nomor 11 ke
breadboard yang nomor 1 seperti pada gambar ya. Nah, di sini. Yang nomor 1 tuh di ujung sini ya, teman-teman ya. Kita akan pasang. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman masih kesulitan, bisa di pause saja atau dilihat sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman masih kesulitan, memang merakit robot ini butuh kesabaran ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, langkah selanjutnya kita perlu memasang satu komponen namanya motor driver, teman-teman. Jadi motor driver ini fungsinya adalah untuk menggerakkan dinamo. Karena begini, teman-teman, kalau kita menggerakkan dinamo langsung dengan Arduino itu kan tidak cukup ya, teman-teman. Tidak akan cukup kuat karena Arduino ini arus yang bisa dihasilkan itu terbatas. Jadi biar dinamonya ini tetap bisa berputar, maka perlu tambahan daya. Nah, salah satunya kita bisa pakai yang namanya motor driver. Jadi motor driver ini gunanya biar kita bisa menggerakkan dinamo dengan arus dengan daya yang cukup, teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya. Yang jelas kita perlu pasang motor driver ini di robot kita ya. Nah, cara memasangnya gimana? Teman-teman perlu siapkan ini, teman-teman. Jadi ini adalah kabel male to female ya. Jadi male itu ini yang ada batang ini, female itu yang nggak ada batangnya, yang ada yang berupa lubang ini ya. Jadi yang batang sama pasangannya lubang. Nah, teman-teman ambil male to female, kita pasang satu-satu dulu ya. Oke, kita balik mobil-mobilan kita. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar di layar. Kita pasang dulu di lubang, kita pasang dari mana dulu ya? Dari breadboard dulu ya. Kita pasang dari lubang yang paling atas ini. Di lubang breadboard yang nomor 1 ini menuju motor driver. Motor driver yang in 3. Ini kan ada nomor-nomornya ya, teman-teman ya. Motor driver ini kan ada nomor-nomornya. Yang pin yang sebelah sini ada VCC, ground, in 1, in 2, in 3, in 4 ya. Nah, teman-teman masukkan yang kabel ini ke in 3. Oke, jangan sampai salah ya, teman-teman ya. Pelan-pelan aja. Oke, udah masuk in 3. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita masukkan dari lubang breadboard yang nomor 2. Kita masukkan ke in 4 di motor driver. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar masuknya di sebelah mana ya. Lalu kita masukkan lagi, kita sambungkan lagi dari breadboard nomor 11 yang ini ya, yang nantinya nyambung ke angka 9. Teman-teman bisa lihat. Kita masuk ke in 1. Oke. Kita masuk ke in 1, lalu yang terakhir dari lubang breadboard nomor 12. Ini ya, teman-teman. Kita masuk ke in
2. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita pasang dari lubang breadboard yang sebelah sini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di gambar. Jangan salah ya, ini yang sebelah kanan, berarti ujung kanan sini yang warnanya biru, yang ada labelnya warna biru. Teman-teman masukkan satu kabel sesuai dengan gambar, lalu teman-teman masukkan ke pin ground ya, ke batang yang ada labelnya ground, GND ya. Nah, lalu kemudian teman-teman sambungkan dari VCC, sorry di sini dulu ya, kita ke breadboard dulu ya. Dari breadboard yang lubang yang teman-teman bisa lihat ke pin VCC. Oke ya. Lalu kemudian kita sambungkan dari pin ground ini yang sebelah atas ini, yang dari motor driver ya. Ini yang groundnya kita sambungkan ke breadboard yang lubang yang ini teman-teman. Kalian bisa lihat aja di gambar ya. Saya nggak bisa menjelaskan secara kata-kata, terlalu sulit. Kalian bisa lihat di gambar. Oke, itu berarti ada di sini. Nah, lalu nah ini saya udah nyambung yang dari breadboardnya ya. Dari breadboard kita sambung ke motor driver di lubang yang ada labelnya GND ya. Ini kalau teman-teman baru beli motor driver atau motor drivernya masih baru, teman-teman mungkin kalau memasukkan ini, kita pakai yang mil to mil ya. Jadi kita pakai mil to mil, kita masukkan ke sini dari breadboard ke sini, lubangnya kalian bisa lihat sendiri ya, dari breadboard ke motor driver. Nah, yang motor driver ini kan ada labelnya ground kan, yang kalian masuk ke lubang yang ada labelnya ground ya. Nah, ini kalau teman-teman baru beli motor driver, mungkin ini agak kurang longgar. Memang seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian baru beli atau ini motor drivernya masih baru, memang masih longgar. Jadi ini perlu kita kurang longgar, maksud saya. Jadi ini perlu dilonggarin dulu. Kalian lepas dulu, kalian kendorin dulu ini pakai dray, pakai obeng yang modelnya minus. Nah, ini sudah saya kendorin, lalu saya masukkan. Nah, kalau sudah kalian kencangkan. Oke. Lalu kemudian kita sambungkan dari lubang yang ada di bawahnya tadi. Kalian bisa lihat aja di gambar ya. Kita sambungkan dari lubang breadboard yang ada di gambar ke ke pin atau port yang ada labelnya V-in ya. Kalian bisa lihat di gambar, kalian bisa masukkan ke
yang ada labelnya V-in yang sebelah kiri kalian, sebelah kiri kalian ini ya. Nah, kita kendorin dulu pertama-tama. Oke. Setelah itu kalian masukkan dan kalian pasang. Kalian kencengin lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah kalian perlu memasang dinamo ke motor drivernya. Kan motor drivernya kan udah kita pasang tadi ya di di breadboard, dan ini kebetulan sudah saya rapikan dengan kabel tis ya. Kalian mau dirapiin pakai kabel tis atau enggak sebenarnya sama aja sih teman-teman. Tapi ini sengaja saya rapiin pakai kabel tis biar rapi aja ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan coba pasang dinamo ini ke motor driver. Oke, kita fokus ke yang sebelah mana ya? Yang sebelah kanan dulu kali ya. Ini yang sebelah sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada dua kabel. Di setiap dinamo ini ada dua kabel. Yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Yang warna hitam dari dinamo yang kanan. Yang warna hitam yang ini ya. Yang warna hitam dari dinamo dari dinamo yang kanan, kita pasang ke motor driver yang ada logonya A-. Oke. Tapi sebelumnya ini mungkin kalau masih baru, ini perlu dikendorin dulu ya. Kita kendorin, kita kencengin lagi. Oke. Lalu kita pasang yang warna merah dari dinamo sebelah kanan. Kabel warna merah dari dinamo sebelah kanan kita pasang ke motor driver yang ada logonya A+. Teman-teman bisa lihat di gambar juga ya. Kalau kalian bingung bisa di pause saja videonya. Oke. Oke, motor yang sebelah kanan, dinamo yang sebelah kanan udah dipasang semua. Sekarang kita ke yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, yang sebelah kiri ini biar nggak kebalik ya, kita samakan ya. Kabel yang warna merah kita sambungkan ya, kabel warna merah dari dinamo yang sebelah kiri kita sambungkan ke port yang ada tandanya B-. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Kita sambung ke port yang ada tandanya B-. Ya. Ini skropnya kalian kendorin dulu sebelum dipasang. Seperti biasa, kalau udah dimasukkan kabelnya kita kencengin lagi. Kencengin sampai kenceng, sampai ini kabelnya nggak ditarik-tarik, nggak masalah. Nah, sisanya kabel dari dinamo yang sebelah kiri yang warnanya hitam kita sambung ke motor driver yang ada tandanya B+. Oke ya. Di sini akan saya coba sambungkan pelan-pelan aja ya teman-teman, karena ini memang perlu kesabaran. Kalau udah dikencengin. Nah, oke. Sudah terpasang semua. Mungkin teman-teman di sini bingung ya, ini kan motor drivernya kan belum saya pasang ya.
maksudnya belum nempel di bodi di sini. Nah, teman-teman bisa tempelin aja motor driver ini pakai double tape. Kebetulan ini saya sudah tempelin double tape di sini. Kalau kalian belum, silahkan tempel aja double tape di motor drivernya. Nanti tempelin aja di bodi mobil yang sebelah sini ya. Ini biar rapi aja sih teman-teman. Nah, oke, kita tempelkan aja ya. Kita tempel di bawah sini. Hadapnya kurang lebih seperti ini. Oke. Oh, ini tidak mau menempel karena dia ketanggok sama pin yang ada di sini. Jadi kita tinggal tambahin lagi aja ya. 3 lapis. Mungkin ya 2-3 lapis lah. Oke ya teman-teman ya. Ini sudah saya tempelin pakai double tape sebanyak 3 lapis karena tadi 1 lapis saja tidak cukup ya. Kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian. Tapi di sini kebetulan saya tambahin 3 lapis ya. Nah, sekarang kita tempelkan aja ke bawah sini. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, langkah terakhir adalah kita bisa pakai baterai ini 18650 ya. Kalian bisa masukkan aja ke sini. Lalu kita coba masukkan ini. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman habis menghidupkan, mungkin ini tidak akan berjalan ya. Akan mungkin ya kalau teman-teman mencoba, ini punya saya kan kebetulan dia muter ya yang ini ya. Tapi mungkin punya teman-teman di sana, teman-teman habis mencoba, habis memasang, ternyata nggak bisa hidup. Itu wajar teman-teman karena bisa jadi mungkin Arduino-nya teman-teman masih baru dan masih belum diprogram. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan biar mobil-mobilan ini bisa jalan adalah kita perlu memprogramnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk tutorial dan langkah bagaimana cara memprogramnya kita bisa lihat di tutorial selanjutnya. Tapi yang jelas kita sudah berhasil memasang dan ya seperti ini teman-teman. Memang kalau teman-teman lihat di sini mungkin kesannya sulit sekali ya, tapi pada dasarnya ini mudah teman-teman. Asalkan teman-teman mau bersabar dan mau
pelan-pelan, maka insya Allah ini tidak akan terlalu susah buat teman-teman ya. Karena kuncinya dalam membuat robot itu salah satunya adalah kita harus sabar ya teman-teman ya. Baik, di tutorial ini saya rasa cukup sekian dan terima kasih teman-teman.